Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya kalau kita menuntut ilmu, kita niatkan untuk kita amalkan. Dan kita mari mengevaluasi diri kembali. Apakah setelah saya belajar ilmu, saya semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya semakin takut mengumbar pandangan saya semakin takut berkata-kata kotor, saya semakin takut untuk makan makanan yang haram, ya. Saya takut bisnis dengan bisnis yang haram, ya. Saya takut mendolimi istri saya takut mendolimi anak-anak saya takut mendolimi kedua orang tua saya, yang sampai saya mendolimi tetangga saya. Ketika berucap saya mikir terlebih dahulu sebelum saya mengutarakan, dan seterusnya. Kita renungkan, apakah saya semangat ke masjid ketika beribadah, ya? Apakah keseharian saya sempatkan diri baca Al-Quran, ya? Kita renungkan, udah ngaji lama apakah tambah amal kita atau tidak. Kalau tidak, waspadalah. Kalau tidak, waspadalah. Yang lebih berbahaya lagi adalah orang-orang yang mendakwahkan ilmu dan dia tidak mengamalkan. Ada ancaman-ancaman tentang hal ini, ancaman-ancaman khusus, ya. Dalam Al-Quran Allah mencela orang-orang yang seperti ini, yang mendakwahkan namun tidak mengamalkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala taqilun?" Apakah kalian memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian, meninggalkan diri kalian tidak beramal? Wa antum tatluna al-kitab, dan kalian baca Al-Quran, afala taqilun? Atau ke ahlul kitab, kalian baca Al-Kitab, itu baca kitab suci, afala taqilun, tidakkah kalian berfikir? Ya. Jadi Allah mencela orang yang seperti ini. Dia menyuruh orang berbuat kebaikan namun dia sendiri tidak mengamalkan. Orang seperti ini adalah orang yang tidak berakal. Bagaimana dia ingin orang lain selamat, dia sendiri tidak selamat. Dia menyelamatkan orang tapi dia mencelakakan dirinya. Ini orang tidak berakal. Afala taqilun, tidakkah kalian berakal? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak melakukannya? Sungguh besar murka Allah atas kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan. Bikin status banyak-banyak, nasihati orang sana sini, ceramah sana sini, namun dia tidak mengamalkan apa yang dia ceramahkan tersebut. Ini lebih dahsyat lagi. Kalau tadi yang pertama kita bicarakan tentang orang yang berilmu tidak mengamalkannya, ini yang mendakwakannya. Mana lebih dahsyat? Sekedar berilmu tidak mengamalkan atau mendakwahkan tidak mengamalkan? Mana lebih dahsyat? Lebih parah? Lebih parah yang mendakwahkan tidak mengamalkan. Dua-duanya parah, tapi ini lebih parah. Ya. Wa ma uridu an ukhalifakum lima anhaakum an. In uridu ila al-islah mastata'tu. Kata Nabi Syuaib, aku tidak ingin menyelisih apa yang aku larang kalian. Aku larang-larang untuk aku menyelisih, aku mengerjakan, aku tidak mau. Kata Nabi Syuaib. Ini 3 ayat yang paling ditakuti oleh para dai. 3 ayat yang mencela para dai, yang menyampaikan kebaikan sementara mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka sampaikan. Oleh karena Rasulullah SAW menyebutkan hadis-hadis yang banyak tentang masalah ini. Karena kita hidup sekarang di zaman ini, hobi orang meng-share kebaikan, menyeru kebaikan, tapi lupa untuk memperhatikan dirinya sendiri. Seperti dalam satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Marartu lailata usriya bi aqwamin taqridu shifahahum atau tuqridu shifahum tuqradu shifahuhum bimaqarida min nar." Aku pada malam Isra Mi'raj, aku melewati sebuah kaum atau kaum-kaum tuqradu shifahuhum, yang mulut mereka digunting bimaqarid, dengan gunting-gunting min nar, yang terbuat dari api. Gunting tapi terbuat dari api menggunting mulut-mulut mereka. Qultu man haula'i ya Jibril? Aku bertanya, siapa mereka wahai Jibril, orang-orang ini yang digunting bibir mereka, mulut mereka dengan gunting terbuat dari api? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, khutaba'u ummatika alladzina yaquluna ma la yaf'alun. Itu khatib-khatib umatmu yang mereka mengatakan apa yang mereka tidak kerjakan. Khatib-khatib itu para dai. Dalam riwayat
Wa yaqra'una kitaballahi wa la ya'maluna bihi. Mereka baca Al-Qur'an namun mereka tidak mengamalkannya. Baca Al-Qur'an hanya fokus pada tajwidnya, harokatnya berapa harokat, hukum-hukum tajwid, mungkin fokus juga dengan iramanya, fokus dengan sanad, tapi jauh dari amal. Adakah seperti ini? Ada Nabi yang bilang, bukan saya yang bilang. Wa yaqra'una kitaballah wa la ya'maluna bihi. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak mengamalkannya. Terkadang mereka baca Al-Qur'an namun mereka tidak berakidah dengan akidah dalam Al-Qur'an. Contohnya siapa? Contohnya orang Khawarij. Orang Khawarij membaca Al-Qur'an, tapi mereka tidak berakidah dengan akidah yang ada dalam Al-Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum." Orang Khawarij baca Al-Qur'an namun Al-Qur'an tidak melewati kerongkongan mereka, tidak masuk ke dalam hati, sehingga mereka punya akidah yang menyimpang, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Di sisi lain ada orang baca Al-Qur'an tidak mengamalkan isi Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, hafal ayat. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka, tapi nonton Korea melulu. Kemudian bioskop, nonton aurat terbuka. Kadang dai ngajak nonton ke bioskop, nonton artis cantik di mana? Di film. Baik. Allah berfirman, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim." Kata orang beriman untuk menundukkan pandangan. Ini malah ngajak orang untuk nonton aurat yang terbuka, wanita cantik atau laki tampan ya. Dibaca Al-Quran tidak mengamalkannya. Ya. Ngeri ya, maksudnya kalau kita lihat zaman sekarang ya. Ngeri ya. Oleh karenanya, ini semua ancaman bagi kita, tidak terlepas dari saya sang pembicara, ya. Saya juga lebih, karena saya pada derajat khatib dan da'i. Saya khatib dan da'i, antum kan enggak. Lebih berbahaya ya bagi saya. Ini peringatan bagi saya terutama ya. Rasulullah mengatakan bahwasanya mereka akan disiksa dengan digunting-gunting mulut mereka dengan gunting api. Kemudian dalam riwayat yang lain, yukhalifunahu bin nahar wa yanamuna anhu bil lail. Orang hafal Quran, Allah ajarkan Al-Quran, yukhalifunahu bin nahar, di siang hari mereka menyelisihinya, wa yanamuna anhu bil lail. Malam hari mereka tidak baca Al-Quran, tidur. Padahal mereka sudah hafal. Kemudian di antara hadis juga yang mencela orang berdakwah namun tidak mengamalkannya, seperti hadis Nabi SAW. Nabi memberi perumpamaan, kata Nabi SAW, "Mathalul ladzi yu'allimun nas al-khaira wa yansa nafsahu kamathalis siraji yudhi'u lin-nasi wa yuharriku nafsahu." Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan pada masyarakat, kemudian dia melupakan dirinya sendiri, dia tidak mengamalkan apa yang diajarkan. Seperti lampu yang memberi penerangan sementara dia membakar dirinya sendiri. Seperti lilin yang memberi penerangan namun membakar dirinya sendiri. Orang-orang selamat, dia sendiri celaka. Orang-orang selamat sementara dia celaka. Oleh karenanya ada satu hadis yang mengerikan, di mana menghebohkan penghuni neraka Jahannam ketika itu. Kata Nabi SAW, "Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah." Didatangkan pada hari kiamat seorang laki. Fa yulqa finnar, kemudian dilemparkan di neraka Jahannam. Fatandaliqu aqtabuhu, maka kemudian usus-ususnya keluar dari duburnya, keluar dengan cepat. Ini tersiksa, dilempar, ususnya keluar. Fayaduru biha finnar, maka kemudian dia berputar-putar dengan ususnya tersebut, diputar oleh ususnya. Kama yadurul himaru birahahu, seperti himar yang berputar, memutar alat penggiling gandum, diputar. Tapi ini dengan ususnya mutarin dia di neraka Jahannam. Fayutifu bi ahlun nar, orang penghuni neraka heboh. Ini mereka kenal. Ini kok di sini, kok sama-sama kita di sini. Orang pada datang semuanya. Fayaquluna, "Ya fulan, ma asabak?" Mereka bilang, "Fulan, Ustaz. Ini kenapa Ustaz? Kok di sini Ustaz? Enggak salah tempat. Ustaz, kok di sini? Ya fulan, ma asabak? Apa yang menimpamu? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar?" Bukankah kau yang dulu memerintahkan kami untuk berbuat kebaikan dan melarang kami dari berbuat kemungkaran? Kok bisa di sini? Seharusnya di surga sana, kok di sini? Dalam kondisi yang mengerikan, ususnya brojol kalau bahasa Solo, bukan. Ususnya keluar, kemudian memutarin dia.
Baik, mereka pada heboh, mereka mengatakan, Ustaz kok bisa di sini? Bukankah engkau yang memerintahkan kami berbuat kebaikan, kemudian kau melarang kami berbuat kemungkaran? Maka dia mengatakan, bala, dulu saya begitu, tentu saya dulu begitu. Qad kuntu amurukum bil ma'ruf wala atih. Aku dulu memerintahkan kalian berbuat kebaikan dan aku tidak mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa atih. Aku melarang kalian dari kemungkaran dan aku mengerjakannya. Aku mengerjakannya. Ini peringatan bagi kita semua para dai. Demikian juga para penggemar pembuat status ya. Orang-orang yang men-share kebaikan untuk termotivasi mengamalkannya. Bukan hanya menyuruh orang lain beramal, yang dia hanya termotivasi untuk mengamalkannya. Berkata Abul Aswad Ad-Du'ali, nasihat bagi kita semua dalam syairnya dia berkata, ya ayyuhar rajulu al-muallimu ghairahu. Wahai sang lelaki yang mengajarkan kebaikan pada orang lain. Hal li nafsika kana dat ta'limi. Tidakkah engkau mengajari ilmu tersebut kepada dirimu dulu sebelum orang lain? Ataraka tulaqqihu birrasyadi uqulana sifatan wa anta minar rasyadi adimu. Pantaskah kau tanamkan kepada akal kami sifat mulia, tapi ternyata engkau kosong dari sifat mulia tersebut. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Ini syair yang terkenal seperti itu. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Janganlah engkau melarang akhlak buruk yang tapi kau sendiri melakukannya. Sungguh sangat tercela jika kau seperti itu. Kau melarang tapi kau melakukannya. Ibda bi nafsika fanhaha an ghayyiha fa idza intahat anhu fa anta hakimu. Mulailah dari dirimu dan lepaskanlah perbuatan dosa tersebut darinya. Karena jika engkau berhasil melepaskan dirimu dari kemaksiatan tersebut, engkau adalah orang yang bijaksana. Fahunaka yanfa'u in wa'azta wa yuktada bil qawli minka wa yanfa'u at-ta'limu. Saat itulah nasihat dan didikanmu akan berguna, begitu pula ucapanmu akan menjadi panutan. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita introspeksi diri, evaluasi diri, kalau kita sudah berilmu hendaknya kita mengamalkannya.